terdakwa dalam konteks pernyataan sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat 1 KUHP diletakkan pada forum yang keliru, karena untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak serta kualifikasinya, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya. Hal-hal tersebut tentu harus dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah, termasuk pula untuk membuktikan unsur offset dan meeting of mind antara terdakwa dengan pelaku lainnya, yang mekanismenya akan dilakukan dalam pembuktian pokok perkara atau dalam tanah sidang pembuktian, sehingga dari pembuktian tersebut akan terlihat pula kualifikasi terdakwa, apakah sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau serta melakukan. Dengan kata lain, penentuan kualifikasi tersebut masuk dalam ranah materi pokok perkara, sehingga dari penasihat hukum mengenai hal ini harus ditolak. 11. Bahwa terhadap kasus ini tidak ada kerugian keuangan negara sehingga bukan menjadi kewenangan KPK. Dalam eksepsinya halaman 18, terdakwa berdalih bahwa dalam Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 telah membatasi kewenangan KPK untuk melakukan penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi, di antaranya adanya kerugian keuangan negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Sedangkan dalam perkara yang dituduhkan kepada terdakwa ada kerugian keuangan negaranya, sehingga KPK tidak berwenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan. Tanggapan penuntut umum bahwa menurut penuntut umum, terdakwa telah salah memaknai ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan batasan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Secara tegas telah dituangkan batasan kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam pasal 11 Undang-Undang KPK dengan persyaratan a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, dan atau b. menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Terhadap kata dan atau setelah ketentuan pada pasal 11 huruf a, kata sabit tersebut menunjukkan bahwa poin B terkait kerugian negara paling sedikit sejumlah 1 miliar rupiah tidak harus terpenuhi dalam setiap perkara yang ditangani oleh KPK. Perkara atau bukanlah perkara yang deliknya terkait dengan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Akan tetapi terkait pasal suap, pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor sehingga tidak berlaku ketentuan huruf B. Berdasarkan argumentasi di atas, maka keberatan terdakwa haruslah ditolak. 12. Dakwaan penuntut umum disusun berdasarkan opini dan asumsi penuntut umum serta tidak didasarkan berkas secara utuh. Dalam eksepsi terdakwa halaman 9 sampai dengan 17 dan eksepsi penasihat hukum halaman 62 sampai dengan 68 dan halaman 115 sampai dengan 118 berdalih bahwa surat dakwaan tidak disusun berdasarkan berkas perkara secara utuh sebagaimana termuat dalam BAP para saksi. Fakta hukum dimanipulasi hanya berdasarkan opini dan asumsi yang menyebabkan surat dakwaan tersebut. Tanggapan penuntut umum terhadap keberatan tersebut, penuntut umum tidak sependapat karena keberatan tersebut hanya sebatas pendapat atau kesimpulan dari penasihat hukum sendiri. Apa yang penasihat hukum dan terdakwa dalilkan dalam eksepsinya tidak lebih dari kalimat-kalimat membantah fakta-fakta yang disajikan dalam surat dakwaan. Bahwa fakta-fakta tersebut tidak benar, tidak cukup bukti, asumsi atau opini. Barangkali penasihat hukum lupa bahwa alat bukti tidak hanya keterangan saksi yang bersumber dari berita acara pemeriksaan sebagaimana termuat dalam berkas perkara. Namun ada alat bukti lain sebagaimana pasal 184 ayat 1 KUHP dan pasal 26A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bahwa untuk menentukan apakah surat dakwaan penuntut umum tidak didasarkan pada BAP maupun alat bukti lain yang tercantum dalam berkas perkara masih perlu diuji kebenarannya dalam pemeriksaan di persidangan. Untuk itu, pembuktian dimaksud sudah memasuki pemeriksaan pokok perkara yang bukan merupakan alasan atau keberatan eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156
uang. Berdasarkan uraian tersebut ya, alasan keberatan dan dalil penasihat hukum dan terdakwa tersebut haruslah ditolak. 13. Dakwaan penuntut umum tidak jelas karena keliru menerapkan pasal 65 ayat 1 KUHP dalam dakwaan 1 dan pasal 64 ayat 1 KUHP dalam dakwaan kedua. Dalam eksepsi halaman 111 sampai dengan 115, penasihat hukum terdakwa berdalih bahwa surat dakwaan penuntut umum tidak jelas karena keliru menerapkan pasal 65 ayat 1 KUHP dalam dakwaan 1. Padahal tindakan yang dikategorikan sebagai obstruction of justice memiliki konsekuensi pelanggaran yang sama, sedangkan dakwaan kedua terdakwa telah melakukan dua perbuatan pidana yang dilakukan dengan jangka waktu yang berbeda, sehingga harusnya juga dikenakan pasal 65 ayat 1 KUHP. Tanggapan penuntut umum terhadap keberatan tersebut, penuntut umum berpendapat bahwa dari keberatan tersebut keliru sebagai akibat penasihat hukum terdakwa kurang memahami surat dakwaan penuntut umum. Mengenai penggunaan pasal mana yang akan diterapkan kepada terdakwa menjadi dominus litis menuntut umum dengan berdasarkan pada fakta-fakta perbuatan yang terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan. Bahwa perbuatan terdakwa yang menyuruh Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk meredam telepon genggam dilakukan sebagai perbuatan untuk mencegah terjadinya proses penyidikan yang akan dilaksanakan. Sedangkan perbuatan terdakwa yang memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam adalah sebagai upaya untuk merintangi penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh penyidik. Dengan demikian, perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 1 KUHP. Sedangkan terkait dengan dakwaan kedua, alternatif pertama dan dakwaan kedua, alternatif kedua, perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harun Masiku memberikan uang sebanyak 2 kali sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dengan satu niat atau tujuan, yakni agar KPU RI menyetujui permohonan penggantian antar waktu calon legislatif terpilih daerah pemilihan Sumatera Selatan 1, calon terpilih Dapil Sumsel 1 atas nama Rizky Aprilia pada Harun Masiku. Dengan demikian, perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat 1 KUHP. Berdasarkan uraian tersebut, alasan keberatan dan dalil penasihat hukum dan terdakwa tersebut haruslah ditolak. 14. Penuntut umum keliru mentafsirkan pasal 71 Undang-Undang Tipikor karena terdakwa dilindungi oleh azas non self incrimination. Dalam eksepsi halaman 89 sampai dengan 95, penasihat hukum berdalih bahwa terdakwa tidak bisa didakwakan melakukan tindak pidana mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan obstruction of justice karena terdakwa dilindungi oleh azas non self incrimination. Tanggapan penuntut umum bahwa terhadap alasan keberatan tersebut, penuntut umum berpendapat bahwa alasan keberatan tersebut bukan merupakan ruang lingkup keberatan atau eksepsi sebagaimana ditentukan dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Namun demikian, perlu kami sampaikan bahwa dari sudut cara melakukan perbuatan obstruction of justice bisa dilakukan secara langsung oleh pelaku tindak pidana sendiri, sebagaimana pendapat dari Erwin Reza dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Maret 2005. Penerbit Sinar Grafika halaman 145 yaitu bahwa perbuatan yang berupa dengan sengaja mencegah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa atau para saksi dalam perkara tindak pidana korupsi oleh pelaku tindak pidana bisa dilakukan dengan a. secara langsung yang akhirnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana sendiri atau dalam bentuk penyertaan pasal 55 dan 56 KUHP. B. Secara tidak langsung, misalnya melalui perantara, pelaku tidak pidana mengajukan usul dan ternyata diterima oleh pejabat yang berwenang untuk memindahkan atau memutasikan penyidik tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Padahal penyidik tersebut merupakan satu-satunya yang menguasai perkara tindak pidana korupsi yang akan sedang diselidiki. Dalam praktek peradilan pidana kerap kali ditemukan, misalnya dalam kasus yang menjerat Markus Nari selaku anggota DPR RI periode 2009 sampai dengan 2014 yang duduk sebagai anggota Badan Anggaran, didakwa bersama-sama dengan Firman Sugiharto, Dia Anggraini, Setia Novanto, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Wisnu Edi Wijaya, Angan Sugiana Sudiharjo, Irfanto Hendra Pambudi Cahyo, Derajat Wisnu Setiawan turut menerima fee dalam pengurusan anggaran proyek KTP elektronik dan didakwa melakukan tindak pidana mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan obstruction of justice yang dikawal oleh
Maria Kesahayani agar tidak menyebut nama Markus Kari di sidang pengadilan dan meminta Sugiharto tidak menyebut namanya sebagai penerima aliran dana proyek KTP elektronik sebagaimana putusan Mahkamah Agung Negeri nomor 1998 K dari Khusus dari 2020 tanggal 13 Juli 2020 untuk putusan pengadilan tidak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 3 garis Khusus garis datar TPK garis miring 2020 PT DKI tanggal 17 Februari 2020 untuk putusan pengadilan tidak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 80 garis Khusus TPK garis 2019 PN Jakarta Pusat tanggal 12 November 2019. Berdasarkan perkara tersebut, alasan keberatan dan dalil penasihat hukum dan terdakwa tersebut haruslah ditolak. Lanjutkan. Dakwaan penuntut umum tidak cermat karena mengabaikan prinsip pernyataan mutlak perlu pada delik suap atau delik suap perdagangan karena tidak jelas siapa menerima suap dan dalam perkara terdakwa, sedangkan dalam kasus Wahyu Setiawan dan Agus Setiawan Fredilina terdakwa tidak disebut sebagai pemberi suap. Dalam eksepsi halaman 95 sampai dengan 98, penasihat hukum terdakwa berdalil bahwa dakwaan penuntut umum tidak jelas karena terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pemberian suap merupakan delik berpasangan. Sedangkan dalam putusan perkara Wahyu Setiawan dan Agus Setiawan Fredilina selaku penerima suap tidak ada menyebutkan keterlibatan terdakwa selaku pemberi suap. Tanggapan penuntut umum terhadap alasan keberatan atau eksepsi yang dikemukakan penasihat hukum terdakwa tersebut, penuntut umum berpendapat bahwa alasan keberatan tersebut bukan merupakan ruang lingkup keberatan atau eksepsi sebagaimana ditentukan dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Terkait dengan dalil penasihat hukum terdakwa bahwa dalam perkara terdakwa tidak jelas siapa penerima suapnya karena dalam kasus Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fidelina nama terdakwa tidak disebut sebagai pemberi suap. Telah untuk menguraikan dalam tanggapan eksepsi poin 7 dan 8 sehingga tidak akan kami tanggapi lagi. Lagi pula materi tersebut sudah memasuki pokok perkara yang akan dibuktikan pada proses pemeriksaan persidangan selanjutnya. Berdasarkan uraian tersebut, alasan keberatan dan dalil penasihat hukum dan terdakwa tersebut haruslah ditolak. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara terdakwa dan penasihat hukum yang kami hormati, berdasarkan uraian pendapat atau tanggapan yang telah kami uraikan di atas, maka kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk 1. Menolak keberatan atau eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa Hasto Kristianto. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor 14/04/24/03/2025 tanggal 7 Maret 2025 telah memenuhi syarat formil dan syarat material sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan huruf B KUHP, dan secara hukum surat dakwaan sah untuk dijadikan sebagai dasar memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Hasto Kristianto. 3. Menetapkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan. Demikian pendapat atau tanggapan kami atas eksepsi atau keberatan penasihat hukum terdakwa yang kami bacakan dan disampaikan pada persidangan hari ini, Kamis tanggal 27 Maret 2025 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Wan Gunarwanto, Rio Pernika, Nur Haris Aradi, Jemaat Taufik, Arjuna Budi, Sandi, Muhammad Polri, Berbayu Burhadi. Demikian, terima kasih.